tangga penyanyi Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono kini berada di ujung tanduk pasca mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 Januari lalu. Sidang perdana perceraian Nindi dan Askara akhirnya digelar pada Rabu 27 Januari kemarin. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut hanya dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak, yang mana tidak dihadiri Nindi lantaran tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus kepemilikan narkoba dan senjata api yang menjerat suaminya Askara. Keputusan Nindi untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Askara nampaknya sudah bulat dengan melakukan gugatan cerai serta mencantumkan hak asuh anak dalam gugatan tersebut. Sementara itu, benarkah pihak Askara tidak ingin bercerai dan berharap rumah tangganya bersama Nindi bisa kembali menyatu? Agenda hari ini sidang perdananya Nindi. Kita kan sudah masukin gugatan pada tanggal 12 Januari kemarin dan saat ini sidang perdananya. Agenda saat ini mungkin mediasi dulu, tapi kan kita nggak tahu apakah dari pihak suami Nindi datang hadir atau tidak tahu. Kita masih menunggu. Untuk saat ini mungkin Nindi tidak bisa hadir karena masih ada keperluan, ada hal-hal yang masih beliau siapkan juga. Sampai saat ini tidak ada perubahan. Dia tetap ingin menggugat cerai suaminya. Kalau anak sendiri yaitu di dalam gugatan ini Nindi ingin hak asuh anak ada pada Nindi. Saat ini ya kondisi anak-anaknya baik. Untuk harta gono gini mungkin nanti setelah selesainya proses perceraian dan ini begitu aja. Ya mungkin akan arah ke seperti itu. Jadi tadi dalam sidang saya mengajukan keberatan ke pengadilan karena pertama panggilannya itu tidak sampai. Yang kedua, salinan gugatan kita belum punya, baru dapat, jadi belum kita pelajari. Tapi intinya karena ini perdata khusus ya, materi gugatan tidak boleh disampaikan ke masyarakat. Ya, karena ini tertutup. Kalau masalah gugatannya cerai silahkan nggak apa. Jadi alasan-alasan materi tidak boleh diungkapkan di masyarakat. Ini ada kabar baik, moga-moga mereka masih bisa menyatu kembali karena ada pembicaraan. Kita ingin keduanya ini bisa menyatu kembali karena ada 2 anak ya. Pernikahan Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono yang selama ini bahagia dan harmonis serta jauh dari terpaan kabar miring ternyata menyimpan sekelumit prahara dalam rumah tangga mereka. Menurut tim kuasa hukum, rumah tangga Nindi dan Askara yang telah berjalan 9 tahun lamanya itu kerap terjadi percekcokan dan perselisihan sejak tahun 2011, tak lama setelah keduanya resmi menikah. Puncaknya pada tahun 2020, Nindi diduga mengalami kekerasan fisik dari suaminya yang membuat beberapa bagian tubuhnya mengalami lebam hingga terluka. Yang mengejutkan, kekerasan fisik yang dialami Nindi tidak hanya sekali. Menurut kuasa hukumnya, Nindi diduga mengalami kekerasan fisik lebih dari 5 kali. Mengalami kekerasan bertubi-tubi, benarkah Nindi sempat melaporkan sang suami ke pihak berwajib? Untuk kaitannya dengan perkara yang sedang dialami oleh sama suaminya memang sebenarnya tidak ada relevannya ya, tidak ada kaitannya. Memang ya kita nggak tahu berjalannya waktu, totalnya adanya hal seperti ini, ya mau gimana kan? Cuma kan ada dikaitkannya bahwa karena kena narkoba, Nindi menceraikan suaminya. Sebenarnya itu tidak benar itu. Yang benar itu persoalannya sudah lama dari tahun 2011. Jadi adanya ketidaksalahpahaman, adanya terjadinya di prahara rumah tangganya itu 2012. Ya itu kronologisnya ya kan sering terjadi percecokan itu 2012. Jadi rentetan waktu itu sampai 2020, berarti kan 8 tahun dalam proses rumah tangga itu kan. Tetapi kalau misalnya kejadian apakah secara fisik atau psikis itu ya kan kita nggak tahu. Itu kan cuma Nindi yang ngalamin. Mungkin kalau kita lihat sudah ada permasalahan yang lama ya, tidak ada beda pendapat, sering adanya kurangnya perhatian dari suami dan
adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga ada. Terjadinya itu yang fatalnya ke KDRT itu tahun 2020, sehingga membuat laporan. Kalau KDRT-nya itu ya karena ada laporannya itu 2020, tepatnya 19 Desember 2020. Ya mungkin secara verbal juga maupun non verbal. Kalau penyebab KDRT-nya ya mungkin temperamen daripada suami ya. Jadi kalau hal-hal yang secara prinsipal Nindi belum cerita banyak. Mungkin nanti ke depannya Nindi sendiri yang akan klarifikasi. Ya mungkin ada sedikit pemukulan. Bagian mana? Ya nanti hasil visum nanti kita akan informasikan. Karena kan saat ini kan masih proses visum juga. Ya, jadi Bu Nindi pada saat itu melaporkan kasus KDRT ke Polres Jakarta Selatan, tepatnya pada bulan Desember 2020. Pada saat itu saudari Nindi mengalami kekerasan, sehingga dia melaporkan ke Polres. Udah kesekian kali, mungkin lebih dari 5 kali dia mendapatkan kekerasan, baik secara psikis maupun fisik. Itu lebih dominan di bagian wajah ya, tapi di bagian paha, tangan itu juga terdapat luka-luka lebam. Kalau itu saya no comment tuh. Intinya kabar yang terbaru, mereka berusaha untuk menyatu kembali. Doakan aja yang terbaik, oke? Oh itu nggak tahu saya, nggak tahu. Ya no comment tuh. Sementara itu, kasus narkoba dan kepemilikan senjata api yang menjerat Askara Parasadi Harsono masih terus bergulir. Rabu kemarin, Nindi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus kepemilikan senjata api Askara di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, pelantun tembang Cinta Cuma Satu ini menerima 20 pertanyaan dari penyidik, yang mana Nindi sama sekali tidak mengetahui mengenai dari mana sang suami mendapat senjata api tersebut. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Nindi begitu terguncang saat pertama kali mendengar polisi menemukan narkoba dan senjata api di rumahnya. Lantas, apakah hal ini yang membuat kondisi Nindi saat ini masih terpukul hingga menutup diri? BAP-nya tadi kurang lebih tanyakan 20 pertanyaan terkait dengan pengetahuannya Nindi terkait dengan kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh Pak Askara. Ya seputar pengetahuannya Nindi, beli di mana barangnya, disimpan di mana, saudara Nindi tidak tahu. Kalau senjata apinya ditemukan di mana, Pak? Di rumahnya, di kamar, di dalam brankas. Saudara Nindi tadi juga tidak mengetahuinya sejak kapan dia memiliki dan memilikinya. Tidak, Bu Nindi sama sekali tidak ada kaitannya dengan laporan tentang narkobanya, karena Bu Nindi sendiri tidak tahu terkait narkoba itu. Ya waktu itu Bu Nindi sempat syok ya, sampai sedih juga. Ya Bu Nindi pada saat ini trauma ya, karena kan suaminya itu menggunakan narkoba dan memiliki senjata api, jadi sedikit agak syok seperti itu. Kalau secara kekeluargaan kita sudah untuk supaya ya itulah Nindi itu kan bertahan demi rumah tangganya, demi anak-anaknya. Cuma ya mungkin tidak ada perubahan dalam pertahanan dia untuk merajut rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi ternyata adanya timbul seperti ini ya, secara psikologis Nindi juga kan sedikit terganggu gitu kan. Jadi dia pun sekarang masih menutup diri dulu. Ya mungkin trauma pastilah, secara psikologis Nindi ya trauma pasti.